Hey everyone, welcome to this video. In this occasion, we are going to learn about transportation and direction. So, let's learn together. Well, we are going to learn about transportation first, so be ready to learn about this subtopic. Okay, here is the vocabulary on transportation, and we will learn it one by one. So, let's begin with the first word, that is van. Van artinya adalah mobil van atau mobil pengangkut barang atau penumpang, biasanya berbentuk kotak. The second word is taxi. Taxi adalah mobil taksi, biasanya berupa mobil sedan yang digunakan untuk mengangkut penumpang. Yang ketiga adalah police car, mobil polisi. Yang keempat adalah bus, ya, disebut bus juga dalam bahasa Indonesia, atau ada orang yang menyebutnya bis juga. Lalu ada ambulance, mobil ambulans, yaitu mobil yang digunakan untuk mengangkut pasien, orang sakit, ataupun jenazah, orang meninggal. Selanjutnya ada skateboard, yaitu papan skateboard. Papan yang digunakan untuk bermain atau berolahraga skateboard. Lalu ada baby carriage atau pram. Ya, ini adalah kereta bayi atau orang juga ada yang menyebutnya stroller. Lalu bicycle, yaitu sepeda atau sepeda ontel. Kemudian ada mountain bike, sepeda gunung. Lalu ada scooter, yaitu skuter atau motor metik. Lalu ada motorcycle atau sepeda motor. Ya. Ini sepeda motor yang transmisinya manual biasanya. Lalu ada fire engine, yaitu mobil pemadam kebakaran. Lalu ada crane, yaitu kendaraan derek. Lalu ada forklift, yaitu kendaraan pengangkat barang. Lalu ada tractor, yaitu traktor atau kendaraan yang digunakan untuk membajak sawah. Ya, kemudian ada recycling truck, yaitu truk daur ulang. Lalu ada cement mixer, yaitu kendaraan pengaduk semen atau ada yang menyebutnya molen. Lalu ada dump truck, yaitu truk jungkit. Kemudian ada subway, yaitu kereta bawah tanah. Lalu ada aerial tramway, yaitu tram udara. Kemudian ada helicopter, yaitu helikopter. Lalu ada airplane atau aeroplane, yaitu pesawat terbang. Kemudian ada balloon, yaitu balon udara. Lalu ada tram atau streetcar, yaitu tram. Kemudian ada carriage, yaitu andong. Kemudian ada rowboat, yaitu perahu dayung. Lalu ada boat, yaitu kapal. Dan yang terakhir ada train, yaitu kereta api. Now, let's learn some general questions that we can use related to transportation. Let's practice these questions together. How do you usually get to work or school? How do people in your country get to where they want to go? Do you often take public transportation? What is your preferred means of getting around? What kind of vehicle would you like to drive? What type of transportation do you use when you are in a hurry? How do you travel when you go on vacation? Nah, mari kita identifikasi satu persatu kegunaan dari masing-masing pertanyaan ini. Yang pertama, how do you usually get to work or school? Bagaimanakah Anda biasanya menuju ke tempat kerja atau sekolah? Yang kedua, how do people in your country get to where they want to go? Nah, pertanyaan ini menanyakan bagaimanakah orang-orang atau masyarakat di negara Anda menuju ke tempat yang mereka inginkan atau pergi ke tempat yang mereka inginkan.
Pertanyaan yang ketiga, do you often take public transportation? Apakah Anda sering menggunakan transportasi umum? Pertanyaan yang keempat, what is your favorite means of getting around? Apakah ya cara yang Anda pilih untuk berkeliling atau bepergian? What is your preferred means of getting around? Apakah cara atau moda transportasi yang Anda pilih untuk berkeliling atau bepergian? Kemudian pertanyaan selanjutnya, what kind of vehicle would you like to drive? Jenis kendaraan apakah yang Anda ingin mengemudinya, yang Anda akan gunakan atau yang akan Anda kemudikan? Kemudian, what type of transportation do you use when you are in a hurry? Ya. Jenis transportasi apakah yang Anda gunakan ketika Anda dalam keadaan tergesa-gesa? Lalu ada, how do you travel when you go on vacation? Bagaimanakah Anda bepergian ketika Anda sedang berlibur? Apakah Anda misalkan menyewa motor, menyewa mobil, atau memesan taksi, menggunakan taksi, atau menggunakan bus, dan lain sebagainya. Okay, this slide is still about general questions on transportation. So let's learn these questions together. How do you get to work? How long does it take? How often do you ride the bus? Do you ever walk to work? Are you going anywhere this summer? How are you going to get there? Why don't you fly? Mari kita bahas satu persatu. How do you get to work? Ini sama dengan yang ada di slide sebelumnya tadi, yaitu menanyakan bagaimanakah caranya Anda menuju ke tempat kerja. Lalu ada how long does it take? Berapa lamakah waktu yang diperlukan ya, untuk menuju ke tempat itu, ke tempat tersebut. Kemudian how often do you ride the bus? Seberapa seringkah Anda ya, naik bus atau menggunakan bus sebagai sarana transportasi. Lalu ada, do you ever walk to work? Apakah Anda pernah berjalan kaki menuju ke tempat kerja? Kemudian ada, are you going anywhere this summer? Apakah Anda bepergian ke suatu tempat pada musim panas kali ini? Pada musim panas ini? How are you going to get there? Bagaimanakah Anda menuju ke sana? Ya. Jadi menanyakan moda transportasinya itu menggunakan apa? Apakah pesawat, apakah sepeda motor, ataukah bus, ataukah mobil pribadi. Lalu yang terakhir ada, why don't you fly? Mengapa tidak Anda terbang saja atau menggunakan pesawat terbang saja? Atau moda transportasi udara lainnya ya seperti helikopter, balon udara, dan sebagainya. Oke, cukup mudah kan? Now, let's move to learn some useful answers which we can use to answer questions on transportation. Let's learn the sentences one by one. I usually drive my car. It takes half an hour. Once in a while. Probably to Jacksonville by train. Airplane tickets are too expensive. I usually take the subway. No, I walk or ride my bike. I go to work by car. We went on vacation by plane. Mari kita bahas kalimat ini satu persatu. I usually drive my car. Saya selalu mengemudi mobil pribadi saya. Saya selalu naik mobil pribadi saya sendiri, my car. It takes half an hour. Ini memerlukan waktu setengah jam. Once in a while, ya. Terkadang atau kadang-kadang atau sesekali. Probably to Jacksonville, mungkin ke Jacksonville. By train, dengan kereta api. Airplane tickets are too expensive. Tiket pesawat terbang sangat mahal atau terlalu mahal.
I usually take the subway. Saya biasanya menggunakan kereta bawah tanah. No, I walk or ride my bike. Tidak, saya berjalan kaki atau mengemudi motor atau sepeda motor saya. I go to work by car. Saya pergi ke kantor atau saya pergi bekerja dengan mobil. We went on vacation by plane. Kami pergi berlibur dengan pesawat terbang. In this slide, we are still going to discuss about useful answers for answering questions related to transportation. Let's learn some sentences here together. I commute to work by bus. Saya pergi ke kantor, saya pergi bekerja dengan bus. I go by bicycle to my friend's house. Saya pergi dengan sepeda ke rumah teman saya. We are going to travel across Canada by train. Kita akan pergi melintasi negara Kanada dengan kereta api. We went to London, England on our last vacation. We flew there. Kita pergi ke London, Inggris pada liburan terakhir kita. Kita terbang ke sana. Ya, maksudnya kita ke sana itu dengan jalur udara, dengan penerbangan. For our vacation this year, we are driving to Disney World. Untuk liburan kita kali ini, di tahun ini, kita bepergian ke Disney World. I don't like driving downtown Toronto. I prefer to take the bus. Saya tidak suka mengemudi di pusat kota Toronto. Saya lebih memilih untuk menggunakan bus. Recently, a 16-year-old Australian girl sailed around the world by herself. Baru-baru saja seorang perempuan Australia yang berumur 16 tahun berlayar berkeliling dunia, berlayar mengelilingi dunia seorang diri. On my days off, I like to go for a walk in the park or ride my bike. Pada hari liburan saya suka pergi jalan kaki di taman, ya. Saya suka untuk pergi jalan kaki di taman atau naik sepeda. When I was young, my friends and I would bike to the city park. Ketika saya muda, teman-teman saya dan saya would bike to the city park. Bersepeda ke taman kota. Baik, sekarang saatnya mari kita berdialog tentang topik transportasi ini. Good morning. Is this the right desk? My flight is PA 123. Yes, that's right. I need your passport and your ticket, please. There you go. Thank you. Do you have any luggage to check in, Mr. Smith? Yes, these 2 suitcases. Could you put them on the conveyor belt, please? Sure, I don't think they are over. No, that's fine. Would you like a window or an aisle seat? A window seat, please. Here are your luggage tags and your boarding card. Your seat is 36B. Thank you. What is the boarding time? The plane is boarding in 30 minutes. You leave from gate 15. Have a good flight. Thank you. Goodbye. Nah, untuk dialog kedua ini adalah tentang pembelian tiket. Mari kita coba. I'd like a ticket to London, please. Single or return? Return. How much is the fare? That's €150 peak time. Or if you travel off peak between 10 a.m. and 3 p.m., it's only €65.
I'll travel off-peak then. Thanks. Can I reserve a seat? Yes, but it's an extra €5. Can I have a window or aisle seat, please? Yes, certainly. Now we shift to the second subtopic, that is direction. Let's learn about the direction together. Untuk mempelajari tentang direction, kita perlu untuk menguasai kosakata dasarnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah between. Between artinya adalah di tengah-tengah atau di antara dua buah benda. Next to artinya adalah di samping atau di sebelah suatu benda. Behind artinya adalah di belakang sebuah benda. In front of artinya adalah di depan atau di seberang dari suatu benda. Near artinya adalah dalam posisi yang dekat. Sementara far artinya adalah dalam posisi yang jauh atau berjarak. On the corner artinya adalah pada sudut pertemuan antara dua jalan atau pada suatu sudut atau pojokan. Left artinya adalah kiri. Right artinya adalah kanan. Dan straight artinya adalah tetap berada di jalan ini, yaitu jangan berbelok. Kosakata dasar berikutnya yang penting untuk kita ketahui adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah traffic lights atau lampu lalu lintas. Ini adalah lampu berwarna merah, kuning, dan hijau yang fungsinya untuk mengontrol traffic atau lalu lintas itu sendiri. Yang kedua adalah crossroads, yaitu pertemuan di antara dua jalan, bisa berupa pertigaan atau perempatan jalan. Lalu ada roundabout atau bundaran. Kemudian ada street, yaitu jalan. Lalu ada avenue, yaitu jalan yang lebar yang biasanya disertai dengan pohon-pohon di pinggir-pinggirnya. Lalu ada highway, yaitu jalan tol. Kemudian ada block. Block itu adalah area bangunan di sebuah perkotaan. Kemudian ada tunnel. Tunnel itu adalah terowongan. Selanjutnya, mari kita pelajari beberapa kalimat yang dapat kita gunakan untuk menanyakan arah. Kalimat yang pertama sampai ketiga merupakan kalimat yang digunakan untuk mengawali atau menanyakan kesediaan orang yang akan kita tanyai tersebut. Contohnya adalah sebagai berikut. Hello, can you help me please? Good morning, may I ask for some help? Excuse me, could you help? Kemudian kalimat keempat sampai ketujuh, ini merupakan kalimat yang fungsinya benar-benar menanyakan arah dari tempat yang ingin kita tuju atau ingin kita cari. Contohnya adalah sebagai berikut. Could you tell me how to get to the bank? Do you know where the museum is? We can't find the subway station. Is it near here? Where can we find a park near here? Kemudian tiga kalimat yang terakhir ini adalah digunakan untuk mengkonfirmasi, ya. Apakah benar kita sudah berada di jalan atau arah yang benar begitu? Mari kita lihat. Are we on the right road to the city center? Is this the right way to the mall? What's the best way to get to the airport? Untuk selanjutnya, mari kita pelajari beberapa kalimat yang dapat kita gunakan untuk memberikan arahan. Go past the cinema. Ini maksudnya adalah pergilah lewati bioskop tersebut. Go along this road. Pergilah di sepanjang jalan ini. Go straight on. Go ahead. Artinya adalah tetaplah berada di jalan ini atau jangan belok. Go through the tunnel. Pergilah melalui
terowongan tersebut. At the roundabout, take the first exit. Artinya adalah di bundaran tersebut, ambillah jalan keluar yang pertama. Turn left at the crossroads. Belok ke kiri pada persimpangan atau pertemuan dua jalan tersebut. Take the second right. Ambillah belokan ke kanan yang kedua. It's on your left. Tempat itu berada di sebelah kiri Anda. You're going the wrong way. Anda melalui jalan yang salah. Masih beberapa kalimat tentang memberikan arahan. Kalimat berikutnya adalah go along the street until you reach the traffic lights. Pergilah di sepanjang jalan ini sampai Anda menjumpai atau sampai pada lampu lalu lintas atau lampu merah kuning hijau itu. You'll see a bank on the left. Anda akan melihat sebuah bank di sebelah kiri. It's about 2 blocks from here. Tempat tersebut kira-kira sekitar 2 blok dari sini. My office building is in front of the mall. Bangunan kantor saya berada di seberang atau di depan mall tersebut. Go straight on for about 1 kilometer. Pergilah lurus sepanjang sekitar 1 kilometer. The cinema is next to the bank. Bioskop tersebut berada di sebelah bank tersebut. You'll see it in front of you. Anda akan melihatnya di depan Anda. It's on the other side of the road. Tempat ini berada di sisi lain dari jalan tersebut. Sekarang saatnya mari kita berlatih berdialog. Excuse me, I'm looking for the post office. Okay, go straight on, then turn left at the crossroads. It's about 100 meters on your left. You can't miss it. Thanks. You're welcome. This is the end of this video. I hope that this video is very useful for you to learn about transportation and direction. See you on the next video.